Bapak. Bismillahirrahmanirrahim Bapak. Hari ini saya akan bertanya nih, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu Pak yang dua-duanya benar, kalau bujukan moral yang udah pasti salah. Bagaimana tuh Bapak biasanya? Terima kasih. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita di Karangbaru 04, di sini ada dipertanyakan tentang dilema etika atau bujukan moral. Nah, di lingkungan sekolah itu yang pasti ada kasus-kasus yang harus diperbaiki, dimusyawarahkan, apalagi yang terjadi dilema etika, karena di sini ada dua mungkin nantinya hasil etika, tapi baik dua-duanya dianggap baik, tetapi tetap harus diambil salah satu yang terbaik. Nah, maka yang dilakukan di sekolah kita, kalau terjadi hal-hal yang demikian, saya sebagai kepala sekolah pimpinan di SD Karangbaru 04 mungkin akan dimusyawarahkan dulu, baik itu dengan tenaga pendidik maupun dengan kalau terjadinya itu dengan anak didik dan sebagainya, mungkin kami akan mengundang komite atau orang tua. Jadi di sini kita ambil langkah-langkah yang terbaiknya, mana yang terbaik, mana yang disepakati bersama yang paling baik. Mungkin itu yang akan diambil oleh kami, oleh saya sebagai pimpinan di sekolah ini. Ya, baik Pak. Berarti kan di sini tadi ketika Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan, berarti Bapak memusyawarahkan dulu ya Pak ya? Tidak otoriter lah maksudnya. Tidak otoriter, berarti tetap ada musyawarah dulu ya Pak ya? Kemudian ya. langkah-langkahnya Pak, atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Itu tadi ya Pak ya, langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang saya ambil biasanya kita memanggil dulu atau apa sih yang terjadi, identifikasi masalahnya dulu ya. Yang kita identifikasi masalahnya apa, dan kalau ada permasalahan dengan KBM, dengan ya anak didik, mungkin akan dipanggil. Yang pertama ya mungkin anaknya kita, ya, kalau terjadi pada anak, tapi kalau terjadi pada gurunya kita panggil, diajak musyawarah. Mari kita pecahkan permasalahan ini, karena tidak ada masalah yang tidak tidak bisa dipecahkan melalui musyawarah. Betul sekali. Ya, karena jalan yang terbaik seorang pimpinan di dalam mengambil keputusan itu tidak otoriter tadi, ya, tapi harus musyawarah. Tetapi ini ada tempatnya kita itu. Jangan sampai ada seorang pimpinan udah tahu ya anak buahnya atau siapa yang salah, ini dibuka di forum umum, dan ini akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan si orang tersebut kalau di muka umum. Tetapi alangkah baiknya seorang pimpinan itu memanggil secara empat mata lah, kita face gitu ya caranya itu, sehingga ini apa permasalahannya. Karena apa? Kita harus tahu dulu latar belakang yang terjadi permasalahan itu, baik itu terhadap guru maupun siswa, ini pasti ada latar belakang. Guru atau kepala sekolah seorang pimpinan tidak boleh menjelaskan wah ini bersalah, tapi kita lihat dulu latar belakangnya. Kalau bisa, kalau seorang guru contohnya ya, seorang guru ada perempuan dengan anak, lihat ada umpisir, ya, dia lihat keluarganya bagaimana, di rumahnya bagaimana. Jadi tidak langsung menjustis bahwa anak ini kok bodoh, kok nakal,
ini pasti ada latar belakangnya. Begitu juga dengan seorang tenaga pendidikan. Seorang kepala sekolah itu tidak, kok ini guru malas, kok ini guru ngajarnya kurang bagus. Ya, tapi kita harus tahu, seorang pimpinan itu harus tahu bagaimana sih latar belakangnya. Apa sih yang terjadi di rumah tangganya, di rumahnya. Ini langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang pimpinan. Iya, betul sekali Pak. Betul. Berarti di sini hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu ya itu musyawarah itu, musyawarah mufakat itu. Itu yang paling efektif menurut pendapat saya. Ya, dan sesuai pengalaman saya Pak ya. Itu yang paling efektif itu. Kita musyawarahkan semua permasalahan yang ada di sekolah kita itu perlu dimusyawarahkan dan perlu dilihat latar belakangnya. Apa sih yang menjadikan seseorang itu demikian? Kita harus tahu dulu. Yang langkah-langkah tadi yang penting itu ya. Jadi kita itu apa dipanggil, terus lihat keluarganya, ya bagaimana ini apa itu yang membuat. Nah lalu dimusyawarahkan lah. Apa dengan teman-teman sejawatnya, apa dengan guru-guru seniornya, gimana langkah-langkah untuk mengantisipasi atau untuk memutuskan suatu permasalahan. Itu intinya. Intinya itu ya Pak ya. Kemudian tantangannya Pak, selama ini tantangannya apa ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan mungkin karena namanya individu ya akan berbeda pendapat. Seseorang itu akan mempertahankan pendapatnya. Inilah yang terbaik menurut kami. Ini yang terbaik menurut kami. Nah, di sini tugasnya pimpinan mengambil garis tengahnya. Ya, jangan sampai antara yang satu dengan yang lain itu gara-gara merasa benar itu akan menjadi permasalahan dan rengganglah persahabatan ini jangan sampai terjadi. Nah, makanya kita sebagai seorang pimpinan itu harus bisa menengahi dua-duanya, diambil yuk yang terbaik. Itulah perlunya mufakat. Iya betul. Perlunya mufakat. Kembali lagi ke musyawarah mufakat itu. Musyawarah ya. Kemudian di sini apakah Bapak memilih sebuah tata caranya gitu ya Pak, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal gitu Pak untuk menyelesaikannya dalam bentuk seperti apa biasanya Bapak? Kita itu minta masukan. Pertama, kita tidak bisa melaksanakan kalau suatu ada permasalahan, tidak bisa langsung sekaligus kita. Itulah caranya, itu cara mengambil langkah-langkah tersebut. Jadi tidak pas ada permasalahan langsung selesaikan, tidak demikian. Tapi kita harus tahu dulu rasanya. Ya, jadi kita itu harus perlu beberapa waktu untuk memusyawarahkan tersebut. Jadi diambil langkahnya itu jangan ada permasalahan di sekolah hari itu harus selesai, tidak demikian ya. Walaupun memang harus secepatnya, tetapi setelah kita itu memusyawarahkan permasalahan tersebut, kita pun harus identifikasi gitu masalah itu benar nggak sih. Kalau langsung sekali ada yang bisa langsung sekali, ada yang tidak ya itu. Karena kalau permasalahan itu mungkin kalau yang perlu identifikasi tersebut itu memerlukan waktu dan kita jadwal. Apakah kita itu sekali kita adakan musyawarah, atau rapat, kita dengan rapat 9 sekali gitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang permasalahan tersebut gitu. Ini di sekolah emang tantangan di sekolah itu banyak, dan alhamdulillah sebenarnya di sekolah sekarang itu tidak seperti zaman dulu ya. Zaman dulu kan zamannya tahun 90-an itu otoriter benar gitu. Merasa guru itu paling
Iya. paling benar Betul, ya betul. terhadap atau seorang pimpinan itu paling benar dibanding dengan guru-guru yang lain. Dulu yang penting aja, gak usah segala apa-apa, gitu kan. Itu zaman dulu. Sekarang itu tidak demikian karena ya teknologi udah canggih dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang ya. Sekarang kalau ada kasus-kasus atau permasalahan IT-nya udah canggih, lah kita permasalahan kalau tidak benar-benar dengan baik ini akan jadi masalah, ya, akan jadi masalah efeknya terhadap guru tersebut. Ya. Dari semua ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Seseorang mungkin ada, seseorang ya kita itu walaupun seorang pimpinan kita butuh masukan-masukan dari bukan anak buah ya, teman lah, teman guru-guru itu kita butuh masukan dan mungkin ada yang dituakan di sekolah tersebut untuk diminta masukan-masukannya sehingga orang tersebut memberikan masukan dan nanti itu pun tidak diambil secara ditelan mentah-mentah sama seorang pimpinan itu, tapi itu pun harus kita benar ngasih masukan ini. Nah kalau yang sekiranya masukan-masukannya itu pun kurang baik ya kita tidak ambil ya, tetap keputusan itu ada di seorang pimpinan, tetapi pimpinannya pun harus bisa mana sih yang terbaik buat sekolah kita, itu intinya. Jadi pada intinya yang merupakan faktor-faktor yang selama ini mempermudah, mungkin ada sumber daya manusianya, ada caranya, ya, caranya yang murah besar mufakat dan ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa membantu SDM tersebut. Semakin kesini kan SDM semakin maju, semakin cerdas lah guru-guru yang sekarang itu. Betul Pak. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri gitu selama mengambil keputusan dalam etika? Selama saya jadi pimpinan kurang lebih berapa nih, dari 2009, saya sekarang 2013 tahun ya, 13 tahun jadi pimpinan. Itu pelajaran yang saya ambil dari mengambil keputusan itu, mungkin ada yang namanya manusia, ada yang pro dan ada yang kontra, yang namanya akan hasil keputusan, akan hasil keputusan ada yang memuaskan, mungkin ada segolongan yang puas, tapi ada juga segolongan yang kurang puas. Nah disinilah perlunya kita merangkul semuanya, yang puas maupun yang tidak puas, yuk kita perbaiki ke depannya. Yang bagaimana seharusnya langkah-langkah yang terbaik demi intinya karena kita itu adanya di instansi pendidikan, intinya untuk memajukan pendidikan. Nah minimalnya kita itu di sekolah kita, secara besarnya itu kita di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, dan bila perlu kita menjadi inisiator di sekolah kita. Itu pada intinya. Ya baik Pak, untuk wawancara hari ini sangat berkesan saya Pak. Mudah-mudahan dapat pembelajaran banyak dari wawancara ini. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Pak.